Mumpung lagi di pucuk klasemen, nikmati saja momen ini wahai Liverpool. Bek Liverpool Virgil van Dijk meminta rekan-rekannya agar menikmati momen kesuksesan mereka nangkring di pucuk klasemen sementara Premier League 2023-2024. Liverpool sekarang memang ada di pucuk klasemen Liga Inggris 2023-2024. Mereka mengemas 54 angka dari 24 pertandingan. Liverpool sebelumnya sempat disalip Manchester City. Namun The Reds bisa kembali ke pucuk klasemen setelah berhasil meraih kemenangan atas Burnley di pekan ke-24 Liga Inggris. Namun posisi Liverpool sekarang ini belum sepenuhnya aman. Pasalnya City kini cuma terpaut 2 angka saja dan mereka masih punya tabungan 1 laga. Kejutan, terinspirasi Henry, Mbappe buka pintu untuk gabung Arsenal. Superstar asal Prancis, Kylian Mbappe, dikabarkan membuka pintu gabung Arsenal karena terinspirasi oleh Thierry Henry. Masa depan Mbappe sekarang jadi tanda tanya besar. Kontraknya di PSG akan hangus pada musim panas 2024 mendatang. Mbappe sekarang ini masih belum membuat keputusan apapun. Jadi ia bisa saja memutuskan untuk bertahan di PSG seperti sebelumnya. Atau bisa jadi ia akhirnya memilih mencari pengalaman baru. Nama Real Madrid dan Liverpool disebut bisa jadi pelabuhan baru karirnya. SIP, pesaing berkurang 1, pintu Man United angkut Onana terbuka lebar. Jalan Manchester United untuk mendatangkan Amadou Onana dikabarkan terbuka lebar setelah pesaing mereka yakni Barcelona diklaim sudah tersingkir dari perburuan pemain Everton tersebut. Everton memang tampil bapuk pada musim 2023-2024 ini. Namun ada pemain mereka yang tampil menonjol yakni Onana. Pada musim ini ia sudah bermain sebanyak 25 kali di semua ajang kompetisi. Ia memberikan kontribusi berupa 2 gol dan 1 assist. Penampilan pemain 22 tahun itu pun mendapat perhatian dari klub lain. Alhasil Onana pun diklaim bisa cabut dari Everton pada musim panas 2024 nanti meski ia masih punya kontrak yang berlaku sampai 2027 di Goodison Park. Kata Tchouaméni, Mbappe jadi bahan omongan skuad Real Madrid. Aurelien Tchouaméni mengungkapkan bahwa skuad Real Madrid telah membahas rumor kepindahan Kylian Mbappe ke Santiago Bernabeu. Masa depan Mbappe sekarang jadi tanda tanya besar. Kontraknya di PSG akan segera berakhir. Saat ini masih belum jelas kemana ia akan melangkah. Beragam spekulasi soal masa depannya pun kerap bermunculan. Salah satunya adalah spekulasi kepindahannya ke Madrid. El Real sebelumnya memang disebut ngebet ingin memboyong pemain 25 tahun tersebut ke Santiago Bernabeu. Waspada, jika balik ke Paris, Messi siap-siap saja dimaki-maki pendukung PSG. Ex-penggawat timnas Prancis, Jérôme Rotten, mengompori fans PSG agar mencemooh Lionel Messi jika ia balik lagi ke Paris. Messi sempat membela PSG selama 2 musim. Ia awalnya diterima dengan baik tapi sayang perpisahannya menyisakan cerita pahit bagi kedua pihak. Messi sekarang ini sudah nyaman berada di Inter Miami. Namun ada kan Selapulga bakal balik lagi ke Paris. Itu akan terjadi jika Messi terpilih masuk skuad timnas Argentina yang akan bermain di Olimpiade 2024 Paris. Pelatih Tango, Javier Mascherano, sebelumnya mengisyaratkan dirinya akan menyertakan La Pulga ke dalam skuad asuhannya yang bakal berlaga di Prancis. Mau nggak ini, disebut jadi salah satu kandidat pengganti Klopp di Liverpool, ini kata bos Brentford. Bos Brentford, Thomas Frank, mengaku bahagia di tempat di mana ia berada sekarang ini namun ia tak menutup pintu untuk menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool suatu saat nanti. Seperti yang diketahui, Klopp menyatakan akan cabut dari Liverpool setelah kompetisi musim 2023-2024 ini berakhir. Padahal ia masih terikat kontrak di Anfield sampai 2026. Setelah itu, muncul beragam spekulasi terkait siapa pelatih yang akan menggantikan Klopp di Anfield. Nama Xabi Alonso belakangan ini jadi kandidat kuat suksesor ex-bos Mainz tersebut. Beberapa pelatih juga disebut masuk dalam kandidat pengganti Klopp. Salah satunya adalah bos Brentford, Thomas Frank. Conte ungkap dirinya pernah coba bujuk Van Dijk pindah ke Chelsea. Antonio Conte mengungkapkan dirinya pernah mencoba membujuk Virgil van Dijk untuk pindah ke Chelsea pada 2017 silam. Conte merupakan sosok pelatih papan atas Eropa dan dunia. Ia pernah meraih sukses bersama Juventus di Italia. Hal itu membuatnya direkrut oleh Chelsea pada tahun 2016 silam. Di Stamford Bridge, ia sukses mempersembahkan 2 trofi juara yakni Premier League dan FA Cup.
Namun Conte cuma bertahan sebentar saja di Chelsea. Pada tahun 2018 ia cabut dari Stamford Bridge dan setelah rehat, ia menukangi Inter Milan pada tahun 2019. Semakin menua, Toni Kroos pastikan tak ingin pensiun di klub semenjana. Gelandang internasional Jerman pemenang Piala Dunia 2014, Toni Kroos, kini sudah berusia 34 tahun dan kontraknya bersama Real Madrid juga akan berakhir pada musim panas 2024 mendatang. Namun ia memastikan bahwa dirinya masih memiliki ambisi untuk tampil di level tertinggi. Toni Kroos tidak ingin mengakhiri karirnya di klub-klub kecil, melainkan di klub besar yang masih bermain di level tertinggi. Ambisinya itu masih cukup masuk akal, mengingat di usianya kini yang sudah tidak muda lagi Kroos masih mampu menunjukkan penampilan terbaiknya bersama Real Madrid. Menurut data di laman Transfermarkt, sejauh musim 2023-24 ini Kroos masih menjadi andalan di lini tengah Los Blancos dengan mencatat 32 penampilan dari semua kompetisi, menyumbang 1 gol dan 7 assist. Hanya saja sampai saat ini Kroos masih belum membuat keputusan terkait masa depannya, apakah akan memperpanjang kontraknya bersama Los Blancos atau justru ia akan bergabung bersama klub lain di bursa transfer musim panas 2024 mendatang. Mulai goyah di Benfica, kans MU daratkan Joao Neves terbuka lebar. Manchester United telah mendapatkan kabar baik di bursa transfer, dengan Joao Neves menolak untuk mengatakan apakah ia akan tetap bertahan di Benfica pada musim depan. Gelandang berusia 19 tahun ini dipandang sebagai prospek yang menarik dan memiliki klausul pelepasan sebesar 103 juta pound sterling. Sang pemain merupakan pilar penting di lini tengah klub asal Portugal tersebut. Man United dilaporkan telah memulai pembicaraan transfer dengan Neves untuk kepindahannya di musim panas. Neves, yang memiliki 3 cap senior untuk timnas Portugal, ditanya apakah ia akan bertahan di Benfica, namun ia tidak dapat memberikan jawaban yang pasti seputar masa depannya. Ciro Immobile bangkit dari kegelapan. Penampilan Ciro Immobile bersama Lazio pada musim 2023-2024 ini menurun secara signifikan. Namun, 3 laga terakhir, Ciro Immobile kembali tajam dan Bayern Munchen jadi korbannya. Lazio menjamu Bayern Munchen pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions, Kamis, 15 Februari 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di Stadion Olimpico, Lazio meraih kemenangan dengan skor 1-0 atas tamunya. Bagi Lazio, kemenangan ini punya arti yang sangat penting. Lazio membuktikan bahwa mereka bisa bersaing. Lazio punya modal apik untuk laga leg kedua di markas Bayern Munchen. Gol kemenangan Lazio dicetak Ciro Immobile pada menit ke-69, lewat eksekusi penalti. Gol ini sekaligus menandai kebangkitannya dari situasi gelap. Lagi-lagi Dayot Upamecano jadi korban komentar rasis. Dayot Upamecano mendapat banyak komentar dan serangan berbau rasisme usai Bayern Munchen kalah dari Lazio. Pemain asal Prancis itu bukan kali pertama jadi korban komentar rasis selama bermain untuk di Rotten. Bayern Munchen tandang ke markas Lazio pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2023-2024, Kamis, 15 Februari 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Pada duel di Stadion Olimpico itu, Bayern menelan kekalahan dengan skor 0-1. Di Rotten yang mendominasi laga dengan 61% penguasaan bola dan melepas 17 shots, kalah. Bayern kebobolan pada menit ke-69 lewat eksekusi penalti Ciro Immobile. Wasit memberi hukuman penalti pada Bayern setelah Dayot Upamecano melanggar pemain Lazio. Dia dinilai melakukan tackle yang berbahaya karena mengenai tulang kering lawan. Cristiano Ronaldo pamer selebrasi baru hasil modifikasi Siwu, calon ditiru pemain lain. Cristiano Ronaldo memamerkan gaya selebrasi terbarunya saat menjadi pahlawan kemenangan 1-0 Al Nassr atas Al Feiha dalam laga leg pertama 16 besar Liga Champions Asia 2023-2024, Kamis, 15 Februari 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Ini adalah laga kompetitif pertama Ronaldo di tahun 2024 sekaligus laga resmi pertamanya usai memasuki usia 39 tahun. Sebelumnya, CR7 mengalami cedera yang membuatnya absen melawan tim Lionel Messi, Inter Miami.
Al Nassr sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Al-Feiha sampai di menit ke-81 ketika Ronaldo dengan cemerlang melakukan aksi 1-2 dengan rekannya dan menceploskan bola menjadi gol. Kemenangan 1-0 ini pun memperbesar peluang Al Nassr lolos ke perempat final karena mereka bakal ganti menjadi tuan rumah pada laga leg kedua pekan depan. Pemandangan unik terlihat ketika Ronaldo merayakan golnya ke gawang Al-Feiha. Sesaat setelah membobol gawang lawan, pemain asal Portugal itu langsung berlari menuju ke tepi lapangan. Ketika mendarat, Ronaldo tak berteriak, "Siwu." Alih-alih demikian, CR7 justru memilih untuk menaruh kedua telapak tangannya di dada sembari menutup kedua matanya. Apa kabar Wayne Rooney, ex-striker MU yang jadi pelatih dipecat terus dan kini pindah cabur jadi petinju. Wayne Rooney membuat kejutan besar. Ex-striker Manchester United itu kini dikabarkan berencana banting setir berganti cabang olahraga. Setelah terus-menerus dipecat sebagai pelatih, wazza kabarnya akan jadi petinju. Awal Januari 2024 kemarin, Rooney dipecat dari posisinya sebagai manajer klub Championship, Birmingham City. Menariknya, pria 38 tahun itu hanya bertahan selama kurang dari 3 bulan di posisi tersebut. Pemecatan ini bukan tanpa sebab. Di bawah kendali Rooney sebanyak 15 pertandingan, Birmingham tercatat hanya sanggup 2 kali meraih kemenangan. Ini merupakan pemecatan ketiga yang harus diterima Rooney sejak menekuni dunia kepelatihan. Wazza kini sepertinya berpikir untuk mencari peruntungan di olahraga lain. Dilansir The Mirror, Rooney dikabarkan sedang menggelar pembicaraan untuk tampil di acara Misfits Boxing, sebuah gelaran tinju yang diinisiasi oleh YouTuber ternama KSI dan dipromotori oleh Mams Taylor. Rooney mempertimbangkan dengan serius kesempatan tampil di Misfits Boxing sembari menunggu datangnya tawaran untuk melatih lagi di sepak bola. Rooney sendiri merupakan penggemar berat olahraga tinju. Bahkan, ia pernah tercatat menjadi anggota dari sebuah klub tinju pada masa kecilnya di Liverpool.